Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Sistem Penyelesaian Kasus Tata Usaha Negara bersama saya Basuki Kurniawan. Kalau kita bicara SPK Tata Usaha Negara, kemarin kita bicara mengenai hukum tata usaha negara dan juga kemarin kita bicara mengenai hukum acara tata usaha negara. Kita harus membedakan teman-teman apa itu perbedaan dari hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Maka hukum tata negara itu melihat negara dalam keadaan diam. Namun kalau hukum tata usaha negara itu yakni atau hukum administrasi negara itu melihat negara dalam keadaan bergerak. Apa maksud dari bergerak tadi Bapak Ibu semua? Bergerak itu Bapak Ibu yakni manakala instansi, organ, lembaga negara melaksanakan tupoksinya dalam bentuk SK, dalam bentuk peraturan, dalam bentuk keputusan atau yang sering kita sebut dengan diskresi atau fresh emerson, maka itu menjadi objek penelitian dari hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara. Dan kan kalau kita bicara hukum tata negara kan keadaan diam, maka yang dilihat itu apa Bapak Ibu? Yang dilihat adalah apa tupoksi dari lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, atau yang disebut adalah the state of auxiliary bodies, lembaga negara tambahan. Maka bagian dari hukum administrasi negara, manakala negara bergerak melaksanakan tupoksinya, melaksanakan tugasnya, melaksanakan public authority atau wewenangnya, itu merupakan bagian dari hukum tata usaha negara. Apa yang dinilai? Keputusannya. Apakah keputusannya itu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Bapak Ibu semua? Itu merupakan bagian dari hukum tata usaha negara. Maka seringkali kalau kita bicara hukum tata usaha negara, terlebih lagi kita bicara mengenai sistem penyelesaian kasus tata usaha negara, maka yang kita teliti di dalam penyelesaian kasus tata usaha negara itu adalah SK. Bisa berbentuk surat keputusan entah bupati, entah itu presiden, entah itu gubernur. Yang dilihat adalah surat keputusannya yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Itu merupakan objek penelitian dari sistem penyelesaian kasus tata usaha negara Bapak Ibu. Maka penyelesaian dalam sistem penyelesaian kasus tata usaha negara, maka kita harus lihat pertama kali yakni itu adalah SK Bapak Ibu, surat keputusannya. Setelah SK yang kita lihat kemudian apakah SK tadi itu yang kita sebut surat keputusan atau sering itu dinilai sebagai diskresi kebijakan itu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik apa tidak. Kalau itu tidak sesuai, maka itu menjadi objek penelitian yang harus kita gali. Bagaimana kita bisa menyelesaikan agar hak-hak warga negara itu bisa dilindungi oleh negara melalui peradilan tata usaha negara Bapak Ibu. Surat keputusan itu merupakan objek penelitian dari sengketa tata usaha negara. Maka penyelesaian kasus tata usaha negara Bapak Ibu, kita harus jeli melihat apa SK, apa bunyi SK, dan substansi dari diskresi surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Kita bisa diskusi banyak Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar di WA group atau di Google Classroom. Makasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.